Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Kau Tuhan, yang melawat setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Hanya Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Karena Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau yang melayakkan seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa dan menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karo Yahuna Maria Sidi Amuria Lalaya Haliriasi. Hura Maraya Sika Daraya Hura Lana Maraya Hura Raya Sini Helaya Maraya. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarkan Tuhan setiap hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur, limpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami senantiasa
hati kami boleh tertuju mengarah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan setiap hati kami boleh tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Biarkan Tuhan setiap keberadaan kami boleh ada di dalam genggaman tangan-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, hadirlah, dan bekerjalah di antara kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah tadi disinggung sudah bulan kedua ya Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk bulan Februari, minggu yang pertama. Rupanya tahun barunya cepat ya Bapak Ibu ya. Ya. Pagi hari ini kita mau merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul No Choice. Nggak ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun bentar lagi kita mau pesta pilihan, tapi pagi ini kok katanya nggak ada pilihan gitu ya. Ya, nggak ada pilihan. Kita sebagai manusia seringkali lebih suka kalau boleh milih bebas. Mau yang mana, suka yang mana, ini apa ini, itu apa itu, nah gitu. Atau diharusin nih pokoknya ini, gak ada yang lain, gak ada yang macam-macam lah, pokoknya ini gitu. Seringkali kita lebih suka kalau bebas. Ya, contohnya aja, tadi mau ke gereja milih kan, mau pakai baju apa gitu. Coba udah dibilang harus yang ini ya gitu. Ih, kok kayaknya gini banget gitu ya. Nah, mau makan apa? Setidak-tidaknya tetap ada pilihan. Mau tahu apa tempe? Atau kalau cuma ada tempe, nggak ada tahunya, ya mungkin ada tempe atau sayur. Nah, paling nggak ada pilihannya. Kalaupun nggak suka, ada pilihan lagi Bapak Ibu. Mau makan apa enggak. Ya, tapi dalam kehidupan itu kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Tapi ada satu hal dalam hidup kita yang di sana dikatakan no choice. Nah, ada pilihan di situ. Hanya ada satu dan gak ada yang lain. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Keselamatan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 mengatakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Untuk masalah keselamatan, gak ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Gak ada pilihan, oh mungkin ya bisa pilih sana selamat, sana juga selamat. Enggak. Mau pilih yang mana ya? Ke situ apa ke situ? Ya kayaknya dua-duanya selamat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan keselamatan tidak ada di mana-mana yang lain selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan untuk itu Alkitab gak kasih pilihan. Mau selamat lewat Yesus atau selamat lewat yang mana? Gak ada pilihan begitu Bapak Ibu Saudara. Karena memang gak ada pilihannya. Satu-satunya jalan dan kebenaran kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan yang seutuhnya hanya ada dalam Yesus. Dan pemahaman inilah yang dimiliki oleh seorang tokoh yang darinya pagi ini kita mau belajar. Walaupun kisah penebusan Yesus itu adanya di perjanjian baru. Tapi pemahaman mengenai keselamatan yang utuh hanya ada pada Allah kita yang hidup saja. Itu rupanya dimiliki oleh Musa Bapak Ibu Saudara. Duh, masa? Ya. Dia tahu bahwa gak ada yang bisa gantikan Allah. Dari mana kita tahu kalau dia rasa begitu?
waktu mereka jalan-jalan itu di padang gurun, nggak jalan-jalan juga ya Bapak Ibu ya, dalam perjalanan. Musa berdoa, turun bawa 2 loh batu, turun habis ketemu Tuhan, berdoa, bersekutu ya. Turun harapannya bangsa yang ditinggalkan itu baik-baik aja, kan gitu kan. Setiap pemimpin kalau misalnya habis ya ditinggal kemana sebentar gitu ya, balik pasti pinginnya yang ditinggal itu baik-baik saja. Tapi yang waktu itu didapati Musa enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Musa turun, waduh bangsa Israel sedang nari-nari, ngelilingin patung anak lembu emas. Padahal di 2 loh batu yang baru aja Musa dapat ya, yang lagi dia bawa turun itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mau di atas, di bawah lagi, nggak boleh di mana-mana. Dan itu yang Musa lihat waktu dia datang. Muarah Bapak Ibu. Muarah, dilempar itu, apa namanya, batunya itu. Dan rupanya enggak cuma Musa yang marah. Allah sedih. Lalu Allah bilang apa? Sudah berangkat sana, nanti malaikatku yang menyertai kalian. Ini kalimatnya Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kitab Keluaran 32, 33, 34 mencatat kisah ini dengan lengkap. Dan disitulah melalui kalimat Musa yang baru saja saya baca, itu adanya di ayat 15 pasal 33. Dari situ kita tahu bahwa dalam diri Musa tertanam suatu keyakinan, tertanam suatu pemahaman bahwa kalau bukan Allah enggak ada yang lain. Hari itu mereka belum kenal Yesus lahir di kandang, nanti mati, tebus dosa manusia, bangkit lagi. Mereka belum kenal itu. Karena itu masa sebelum masa kelahiran Yesus. Tapi hari itu Allah kita yang kekal memang sudah tetap dan terus ada. Dan keselamatan yang hanya ada pada Allah yang kekal itu tetap. Dan sejak zaman perjanjian lama, Musa paham dalam pergaulannya dengan Allah, dalam persekutuannya dengan Allah, dia tahu gak ada pribadi lain yang bisa seperti Allah. Makanya dia bilang kalau bukan engkau sendiri yang tuntun kami, pimpin kami, jangan suruh kami berangkat. Inilah yang seharusnya ada pada diri kita, pada hati kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Hati yang mengenal bahwa keselamatan yang Allah berikan itu sungguh nyata, gak bisa diperoleh dari mana-mana. Hati yang sungguh mengenal, hati yang sungguh yakin, yang tahu bahwa selain dia gak bisa kerjakan hal yang sama. Mari kita belajar bagaimana Musa menghidupi atau menunjukkan hati yang benar-benar percaya kepada Allah sebagai keselamatan dan gunung batu, kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa itu, dalam satu bagian
ketika Allah bilang berangkat itu tadi, Musa nggak mau. Kita baca coba di Keluaran 32 ayat 34 sampai 33 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian peristiwa ini terjadi, apakah janji tentang tanah Kanaan dicabut, Bapak Ibu Saudara? Enggak. Apakah janji kalau mereka akan tetap sampai di sana hilang? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Allah enggak bilang gini, yang sudah kujanjikan kepada leluhurmu, nenek moyangmu, tak batalkan ya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Musa disuruh berangkat untuk tetap sampai menuju tanah perjanjian. Apakah disuruh berjuang sendiri? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetap kok di situ akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, pokoknya orang suku-suku di daerah sana, tetap mereka akan menang. Tapi yang mengganjal hati Musa adalah yang berjalan di depan mereka adalah malaikat, bukan Allah. Itu yang menyebabkan Musa nggak mau berangkat langsung. Oh ya kalau gitu ayo berangkat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah mengatakan ini bukan, terus Musa, oh ayo siap-siap berangkat. Kalau Musanya Musa zaman now, mungkin dia akan bilang, guys ayo dikemasi itu, siap-siap berangkat, let's go, come on. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia datang menghampiri Allah. Dan dia bilang, kalau enggak engkau sendiri, jangan suruh kami berangkat. Musa mampu. Dalam hal ini dia mampu untuk melihat esensi kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan enggak fokus kepada pemenuhan janji, pemenuhan hasil yang kasat mata saja. Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita itu berbicara mengenai esensi kehadiran Allah dalam hidup kita. Bukan hasil-hasil yang kasat mata mengukur segala sesuatunya. Itu sebabnya dalam Roma, Paulus bilang apa? Yang Yahudi, yang bersunat, itu mana? Yang hatinya yang bersunat. Itu yang Paulus katakan. Coba kita baca. Di Roma 2 ayat 28 dan 29.
Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Keselamatan yang satu-satunya dari Allah itu saja. Itu enggak berbicara mengenai hal-hal lahiriah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertama-tama itu berbicara mengenai esensi kehadiran Allah yang mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita. Esensi kehadiran Allah yang dimana ketika Allah ada, kita jadi umat pemenang, umat pilihannya. Bukan karena kita sampai ke tanah Kanaan, maka kita umat pilihan. Tapi karena Allah ada di antara kita, kita umat pilihan. Amin. Dan Musa mampu melihat itu. Dia gak mau jalan tanpa Allah. Walaupun hasilnya sama, dia akan tetap sampai di tanah Kanaan. Pergi ke tanah perjanjian. Tetap akan dihalau itu musuh-musuh. Tetap kalian akan menang. Berangkat. Dia gak berangkat. Karena kalau dia berangkat hari itu, yang berjalan di depan mereka adalah malaikat. Dan Musa gak mau. Karena Musa tahu yang gunung batu, keselamatan, kota benteng, perlindungan itu hanyalah Allah. Apa hal-hal lahiriah yang mungkin kita pakai sebagai patokan? Oh, saya selamat. Mari kita kembali teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara. Dan kita renungkan. Apakah hal-hal lahiriah yang mungkin dalam pemikiran kita itu seperti menunjukkan bahwa kita selamat. Itu sudah disertai dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Saya nggak bilang yang lahiriah nggak berguna. Ibadah itu badannya datang ke sini itu kan lahiriah. Tapi kalau cuma badannya datang ke sini, orangnya duduk di kursi, tapi hatinya nggak connect sama Allah, itu yang katanya rohaninya nggak kena, Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab, saya rajin baca. 1 tahun pasti habis. Tahun depan balik lagi ke Kejadian. Nanti Desember habis lagi. Apakah firman yang kita baca mengerjakan sesuatu dalam hidup kita apa enggak? Apa kita terbuka dengan kebenaran-kebenaran yang kita baca? Atau kita cuma ikutin jadwal bacaan Alkitab? Kita puasa, ya. Enggak makan, itu tindakan lahiriah. Tetapi usaha menguduskan hati kita, pikiran kita, memusatkan hidup kita kepada Allah, dan menjauhi apa-apa yang disebut sebagai, ya mungkin godaan, waktu kita puasa dan sebagainya. Itu rohaninya. Mulut kita nyanyi. Apa tadi lagunya? Ya salah satu lagu itu tadilah. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Mulutnya nyanyi. Itu lahiriah, Bapak Ibu Saudara. Adakah batiniah kita menyanyi bagi Allah kita? Sebab keselamatan yang kita peroleh dari Yesus adalah keselamatan mengenai batiniah kita, jiwa kita.
Kalau esensi kehadiran Allah itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Yang lahiriah itu ngikut Bapak Ibu Saudara. Kita datang ibadah ini rajin bukan karena jadwal gereja, tapi karena hati kita rindu, kita mau bersekutu. Kita baca firman Tuhan bukan karena jadwal bacaan, agenda bacaan, tapi karena memang kita haus dan lapar akan firman. Kita nyanyi bukan karena mulut kita, daripada diem ya udahlah sambil oseng-oseng, sukacitaku penuh. Enggak. Tapi karena memang hati kita di dalamnya ada ucapan syukur. Yang kemudian mulut kita secara lahiriah mengeluarkan pujian itu. Mari kita memastikan bahwa keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita itu sampai kepada esensi kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Enggak cuma mengutamakan tanda-tanda lahiriah, tapi biarkan tanda-tanda lahiriah itu menjadi bukti, menjadi hasil dari apa yang batiniah dikerjakan oleh keselamatan di dalam Dia. Yang berikutnya, karena Musa tahu yang memberikan keselamatan pertolongan itu cuma ada pada Allah. Lalu dia berdoa dan dia bilang, kalimat tadi itu masih kepotong ya Bapak Ibu, saya baca lengkapnya. 33 ayat 15 sampai dengan 16. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa tahu penyebabnya mereka beda karena Allah hadir. Jadi setelah dia kemudian berdoa, ayat-ayat berikutnya menceritakan bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Dan masuk pasal 34, kita akan membaca kisah adanya atau dibuatnya 2 loh batu yang baru. Menggantikan loh batu yang awal yang dilempar sama Musa karena gregetan itu tadi. Tuhan mengganti. Tuhan memberikan yang baru. Di sana kemudian ada kemah pertemuan. Musa bisa masuk ke sana bersekutu dengan Allah. Dan kemudian dalam kisah di mana 2 loh batu yang baru itu ada, apa yang Musa katakan kembali Bapak Ibu Saudara? Pasal 34 ayat 8 dan 9. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Musa seperti tawar-menawar dengan Allah. Allah bilang, berangkat malaikatku jalan di depanmu, sertai nanti itu orang-orang Amori, orang-orang Het tetap dihalau, berangkat. Musa bilang, enggak, kalau bukan engkau sendiri enggak mau berangkat. Mana Tuhan, bukankah engkau yang selamatkan? Karena engkau hadir makanya kami beda. Lalu kemudian
Dalam cerita itu kita tahu bahwa Allah kemudian berkata, Dia sendiri yang menyertai. Nggak jadi malaikat Tuhan, jadinya tetap Allah yang sertai. Dan bukti atau salah satu bentuk di mana Allah kemudian tidak jadi murka semurka-murkanya itu, 2 loh batunya dibaruin. Hasilnya salah satunya itu. Ketika itu terjadi, Musa nggak jadi orang yang bermegah diri, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak jadi orang yang begini, untung karena saya datang menghadap Allah, bangsa ini diselamatkan. Nggak jadilah itu kena murka. Untung karena saya datang tawar-menawar dengan Allah. Untung karena saya datang memohon-mohon sama Allah. Akhirnya, Allah mau tuh jalan lagi sama kita. Enggak. Kalimat Musa ketika dia berkata, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Kalimat penutup yang cantik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa cantik? Karena di dalamnya ada ketulusan dan kerendahan hati yang tidak memegahkan diri atas apa yang terjadi, yang tidak mengutamakan keberhasilan yang dia kerjakan, seolah-olah keselamatan itu karena usahanya. Padahal itu karena belas kasihan Allah. Mau Musa bilang, enggak Tuhan, kalau enggak Tuhan yang jalan sendiri jangan suruh kami berangkat. Enggak Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Mau Musa ngomong berapa kali kalau belas kasihan Allah enggak turun, Bapak Ibu Saudara. Kisah-kisah selanjutnya akan berbeda. Maka di sana Musa tahu mereka tetaplah orang-orang berdosa yang butuh pengampunan dari Allah. Kalaupun Allah surut dari murkanya, kalaupun Allah mengurungkan niatnya untuk undur dari bangsa itu dan diganti malaikat aja, itu bukan karena Musa pinter nawar. Itu bukan karena Musa terlalu layak di hadapan Allah. Itu bukan karena Musa seorang pemimpin yang hebat. Dia tahu persis keberadaannya sebagai manusia. Dan manusia yang berdosa. Dia bilang, ampuni kami Tuhan. Ambil kami jadi milik-Mu. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus bilang apa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita pantas bermegah untuk keselamatan yang kita peroleh? Apakah yang kita peroleh itu merupakan hasil usaha kita? Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Benar satu-satunya jalan keselamatan itu cuma bisa kita dapat di dalam Dia. Tetapi kalau sampai hari ini kita dapat, itu bukan karena kita, Bapak Ibu Saudara. Itu karena anugerahnya yang besar yang dialirkan untuk setiap orang yang Dia kasih. Bukan kita. Siapa kita? Ada pujian. Kau ingatku adalah debu. Tak kau pandang. Kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya. Kita cuma debu Bapak Ibu Saudara. Kita ciptaan. Udah debu ciptaan jatuh ke dalam dosa lagi.
Maka kalau kita hari ini bisa merayakan saya adalah orang yang diselamatkan. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita masih harus terus memiliki hati seperti hati Musa. Yang rendah hati, yang menyadari bahwa kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu diangkat dan dijadikan milik Tuhan. Karena bukan kita yang ngangkat-ngangkat diri untuk jadi milik Tuhan. Kita diangkat. Kalau kita jadi orang percaya, kalau kita jadi orang yang mengenal Yesus, itu bukan karena kita hebat, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan karena orang tua kita hebat, oh akhirnya kenal Yesus, akhirnya saya lahir dari keluarga yang kenal Yesus. Bukan. Itu kasih karunia Allah, bukan usaha kita. Kalaupun ada di antara kita yang dulu belum mengenal Yesus, lalu sekarang kita mengenal Yesus. Dan kalau kita ingat pengalaman pertobatan kita, mungkin ada hal-hal spektakuler yang terjadi di sana. Mungkin ada mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Mungkin ada pengalaman-pengalaman spiritual yang kita sendiri gak bayangkan itu kita alami. Tapi catatannya Bapak Ibu Saudara, itu kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Itulah sikap hati yang terbukti bahwa keselamatan itu bukan cuma dipahami secara lahiriah. Tapi keselamatan itu benar-benar sudah mendarah daging. Bahkan muncul pemahaman dan buah kehidupan seperti dua hal itu tadi. Apakah cuma dua? Banyak kalau mau dikupas. Tapi hari ini kita belajar dari kisah Musa itu. Yang bisa kita teladani dari Musa adalah itu. Dia gak fokus dengan hal-hal lahiriah. Dia utamakan kehadiran Allah. Karena itu yang utama dalam keselamatan. Dia gak lupa kalau semua itu karena Allah baik, karena kasih karunia dan anugerah Allah, bukan karena dia. Sedikit kesaksian menutup. Mama saya itu dulu sempat divonis dokter, Bapak Ibu Saudara, gak bisa punya anak. Kemudian dalam suatu waktu, mama saya mimpi. Nah, saya bukan mau berteologi mimpi ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kalimat yang luar biasa dalam mimpi hari itu. Mama saya mimpi sore-sore di rumah. Lagi sama mamahnya mama, jadi emak saya. Nah, mama mau tutup jendela. Emak ngelihat ke jendela. Terus bilang, Cen itu nama mama saya. Sini ya, ada orang terbang. Itu loh, lihatin. Ada orang terbang dua itu. Mama saya bilang gini, alah, usah aneh-aneh. Mana ada orang terbang, setan baru terbang. Nah, orang gak ada yang bisa terbang, orang yang berdiri. Loh beneran sini, lihatin tanya itu. Gak ada, gak usah aneh-aneh. Lalu mama saya mau tutup jendela itu. Sambil, ya kalau itu beneran ada yang terbang, ya kalau hantu ngeri juga ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, mau tutup jendela gini hantunya nongol, wah gitu kan, ngeri. Nah, akhirnya dalam mimpi itu, mama saya sambil mau tutup jendela sambil berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak ada, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mama saya menyebut-nyebut itu lalu tutup jendela. Sambil ngomong lagi, gak ono. Tidak ada orang terbang, gitu. Lalu mama saya mau masuk ke kamar. Sebelum sampai masuk dalam kamar, baru di depannya begini, ada dua sosok, satunya tinggi besar, satunya seukuran manusia normal. Bercahaya terang, dan kemudian
bilang gini ke mama saya, Jen, selamat ya. Ini orang dari mana? Pintu tertutup, jendela tertutup, tiba-tiba ada di kamar. Lalu kalimat ini Bapak Ibu Saudara yang menarik. Memang segala kuasa kalah sama nama Yesus. Tetapi karena aku bukan setan, aku utusannya, kamu tetap bisa lihat aku sekarang. Jen, selamat ya. Lalu mimpi itu selesai. Tidak lama setelah itu, mama saya mengandung kakak saya. Karena saya anak kedua, mengandung kakak saya. Suatu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika dikira hantu, lalu ditengking-tengking, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Pergi, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Kalimat itu mengiyakan bahwa benar tidak ada kuasa yang mampu menandingi kuasa Yesus. Segala kuasa kalah dengan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika keselamatan kita peroleh dari pribadi yang di dalam namanya segala kuasa yang ada itu kalah. Betapa luar biasanya keselamatan itu. Peliharalah itu. Jangan disia-siakan. Nggak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Dia, Yesus. Bahkan kuasa dosa pun telah dipatahkan. Maka sekarang di bagian kita adalah kita mau hidup di dalam keselamatan itu atau enggak. Kita mau fokus hanya kepada tanda-tanda lahiriah atau kita mau mementingkan apa yang batiniah itu yang kemudian lahiriah mengikuti. Itu berbuah Bapak Ibu Saudara. Kita mau bermegah jadi orang yang lupa kalau sebenarnya kita tuh diselamatin, bukan nyelamatin diri sendiri. Atau kita mau jadi orang yang penuh ucapan syukur, mawas diri, tahu bahwa kita hanyalah orang-orang yang ditolong, yang gak bisa menolong diri kita sendiri, gak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Hanya karena Dia, kita selamat. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau membawa kehidupan kita, hati kita, untuk Dia boleh bekerja. Untuk keselamatan itu boleh semakin bekerja dalam hidup kita. Untuk keselamatan itu benar-benar mengubahkan dan menghasilkan hal-hal batiniah yang semakin indah di hadapan Tuhan. Pujian tadi yang menghantar firman Tuhan, kita naikkan pujian itu kembali. Karena kita hanyalah orang-orang yang dilayakkan. Hanya orang-orang yang dimenangkan. Tanpa perkenanannya, kita bukan siapa-siapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Izinkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi-Mu Allah yang mulia, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
sambil kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah yang telah memerdekakan kita. Tubuh dan darah yang telah merebut kita dari kuasa dosa. Tubuh dan darah yang memiliki kuasa yang kekal. Haleluya Yesus. Sebab sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita pegang unsur roti di tangan kanan kita. Kita mengangkatnya tinggi, kita menghormati pengorbanan Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan ucapan syukur-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Allah kami yang hidup. Kami memegang roti yang di dalamnya kami percaya bahwa tubuh-Mu sendiri telah tercabik-cabik untuk menebus dosa kami. Ajar kami untuk menghormatinya sebagai suatu kuasa yang memulihkan hidup kami. Kuasa penebusan-Mu yang mengangkat hidup kami. Kuasa penebusan-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati dan menguduskan unsur-unsur ini. Sehingga ketika kami memakannya, ketika kami meminumnya, kami merasakan aliran kuasa Kalvari yang memulihkan hidup kami. Kami merasakan aliran kuasa Kalvari yang memerdekakan kami dari belenggu dosa. Kami merasakan aliran kuasa Kalvari yang di dalamnya seluruh kasih yang kekal tercurah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat unsur anggur ini di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur untuk darah yang tertetes, yang mengalir, yang tercurah bagi kehidupan kita. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu. Darah yang tidak bercacat, tidak bernoda. Darah yang penuh kuasa. Darah yang telah menjadikan kami milik-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Biarkan Bapa melalui perjamuan ini kami boleh melihat kembali bahwa ada kasih Yesus yang tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau melayakkan hidup kami. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur yang kami utarakan kepadamu. Karena keselamatan yang kekal itu Engkau jadikan milik bagi kami. Keselamatan yang kekal itu Engkau karuniakan, Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Moria Laria Hussein. Biarkan keselamatan itu mengerjakan semakin dalam dan semakin dalam dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin kehadiran-Mu menjadi semakin nyata dalam hidup kami. Sehingga apa-apa yang kami kerjakan secara lahiriah bukan hanya rutinitas, tapi merupakan aliran dari perubahan batiniah kami. Merupakan buah dari apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau materaikan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus mengucap syukur untuk karya-Mu yang baru saja kami peringati melalui perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka
domba-dombamu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.